Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mithali babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa jadi besar-besarnya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan di bulan hari ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang ada lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dan berkah, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam lalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta keluarga yaumil qiyamah. Yang muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka agama, kemudian para tuhan kita dan para habaib dan salifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang menghormati dan yang memuliakan pada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, pencinta pengajian Masjid Darussalam yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Yazid, aku mendengar daripada perkataannya Rasulullah SAW ketika beliau naik ke atas mimbar. Maka ketika itu beliau mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ila Allah ta'ala qabla an tamutu. Jadi Yazid, wahai manusia, bertaubatlah kalian sebelum datangnya suatu kematian. Jadi sobat-sobat, ada sebabnya? Kalau kita menyanyiakan dengan waktu yang Allah berikan, apalagi nanti termasuk daripada bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang diberikan oleh Allah. Siapa nak minta diberi, siapa nak minta ampuni daripada dosanya, diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka kita disuruh kalau bisa berlomba-lomba di dalam hal suatu kebaikan. Dan orang yang bertaubat itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, andainya orang bertaubat itu biasanya 4 macam. Yang pertama, ketika seseorang memang ingin bertaubat daripada dirinya, maka awal yang harus dia jaga, awal yang harus dia pelihara adalah mengenai daripada masalah lisannya, masalah lidah kita, masalah hubungan kita. Kenapa demikian? Kalau seseorang tidak bisa menjaga daripada lidahnya, ada bisa menjaga daripada pamalirannya, ucapannya, walau orang itu ahli ibadah, ahli puasa, kurangnya dermawan, tetapi lidahnya ada bisa dijaganya, maka orang tersebut adalah termasuk orang mabrur. Makanya ada seseorang mendatangi Rasulullah
Kemudian apalagi mengerjakannya daripada sembahyang sunat-sunat baik siang atau malam, dan orangnya termasuk orang yang dermawan. Tetapi wahai Rasulullah, seorang ini bila mana ia berbicara, bila ia berpikir, kita akan hati dengan orang tersebut. Ini maka berkata Rasulullah, "Fahiyya binar." Perempuan itu nantinya akan masuk ke dalam neraka. Masuk ke neraka. Kenapa demikian? Sebab ya Rasulullah, khalaqallahu bil insan afdala min lisan. Tidaklah Allah menciptakan bagi manusia yang lebih afdal dan lebih utama daripada manusia itu adalah masalah lidahnya. Maka bila mana orang tersebut bisa menjaga lidahnya dalam melakukan suatu kebaikan, makanya ya Rasulullah, yaqulul jannah wa yaqulun nar. Lidah kita bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, ingat bisa juga memasukkan ke dalam neraka Allah. Makanya kita tahu kalau pemanggilannya sakit ada dipukul lagi, ya Allah Ustaz, ya Allah mau dipukul 2-3 hari langkahnya hilang kan? Tapi kalau dipukul dengan mudah, memang ada macam lain dengan datang ke kita. Rumah sakitnya turun pun sini dari tidak ada di sini kan? Bisa sampai membawa seorang dari masuk ke dalam kubur. Dengan apa? Disebabkan antara daripada perkataan kita. Makanya apabila kita memang berbuat baik, jangan sampai menimbulkan bagi orang yang menerima tersebut nantinya akan menimbulkan sakit hati. Contoh, kita terkadang bisa dijatuh tangga. Ada yang namanya kakak, ada yang namanya adik, ya Allah. Jadi oleh lantaran kehidupannya agak sakit, lalu nakatani istilah kata bakalah kenal. Nah, pada kata gantinya kalau saja sekolah, aku sih sekolah sampai ke ruang tinggi, sampai ke berhasil dia akan mencari, akan mencari. Dan pokoknya kalau saja belajar baik-baik, insya Allah jangan ada dulu usaha. Kebetulan orangnya pintar juga, maka menuntutlah. Nah, adik dengan ilmunya sampai beberapa universitas untuk berhasil, sehingga dia pun memiliki daripada jabatan. Tidak sudah. Ternyata apa? Ketika suatu hari nak kata mengongkosi hatinya dan nak minta bantuan. Minta bantuan, nak minta tolong. Dia melakukan mendatangi dan nanti kawan dan ada yang menolong yang sampai dia nanti mohon maaf dulu ayat dulu dan kawan orang yang untuk sementara ini ada kawan dulu. Kira-kira ada dia besar dia lah. Begitu bagaimana? Karena kawan yang nanti ini tentu tidak hidupnya kesadaran Allah. Maka oleh lantaran dijawab pada kawan itu ibarat orang ini Allah. Nangga bulu itu yang pada ingatkan jasa. Siapa namanya belakang ikan? Siapa nama aku ikan? Siapa yang sampai ikan jadi nak airnya? Dia orang sukses, jadi pejabat ini. Dia sebelumkan siapa? Jadi apa yang kita ungkapkan, apa yang kita keluarkan, maka semuanya itu akan sempurna di sisi Allah. Hapus budaya kita, gara-gara pembimbingan kita. Makanya dirinya sudah berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu nantinya menjadi amal-amal kebaikan kita, dan kita berharap mudah-mudahan diri daripada Allah Taala sehingga nantinya dapat menyelamatkan kita masuk ke dalam surga Allah. Kita ini namanya kalau yang bisa diingati, banyak orang yang itu bahwa jangan diingati lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kata orang bertaubat itu ujar sebagian ahli hikmah, selain daripada menjaga lisannya, maka orang tersebut adalah mencari teman, mencari sahabat, mencari kawan
baik-baik. Kenapa? Sebab bila kawan kita ingin baik, secara ada langsung kita pun nantinya akan menjadi baik. Bila kawan kita tidak baik, maka hal tersebut pun juga membawa dampak pada diri kita. Ini yang betul-betul dari para ulama, dari guru-guru agama. Jangan kita juga kawan yang tadi, kadang mengirim kita kepada tempat jalan yang sama. Maka bila mengirim kita ke tempat jalan yang sama, tadi jelas sudah merugikan dengan diri kita. Kemudian yang ketiga, di dalam hatinya ini ada lagi terdapat suatu kebencian. Ada lagi di dalam hatinya ada suatu permusuhan. Mendiki orang ada. Di dalam hati kita ada permusuhan dan orang. Berkurang atau juga permusuhan ini buatnya lagi ruginya. Apa ruginya? Pertama orangnya ada kejadian, kedua orang harus mati. Harus mati, orang punya musuhnya. Anak ini demikian, ujar Rasulullah, man ahabba an yusalla bil rizqi wa yusalla bi asal fa yusrahima. Barang siapa yang akan dipanjangkan umurnya, anak bila pangakam rezekinya, maka di sini dapat sambung kali satu rahim. Jangan merahim. Jadi dia orang yang akan tujuh berubah segala macam, lakas bisa mati. Orang yang tidak menjadinya kan, terasing kita jadinya, terasing kita berapa? Kemudian berikutnya adalah selain daripada kita mencari kawan yang baik-baik, yang terakhir adalah kita mempersiapkan bekal. Yang bekal itu adalah untuk dasar samu kita ketika nantinya kita kembali ke hadapan Allah. Maka di bulan Ramadan ini kita perbanyak hal demikian. Kita gauli apa yang kita awal, kita laksanakan apa yang kita mampu. Apa belum tentu kita dalam waktu yang akan datang diberikan oleh Allah Taala. Belum tentu lagi ketika kita menjumpai bulan Ramadan, kawan berjalan, awal berdiri, sebelum datangnya suatu penyesalan, maka kita gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Supaya apa yang kita katakan nanti bujur-bujur memberi suatu kebaikan desa-desa kita. Maka setelah Rasulullah mengucapkan demikian, udah siap bertaubatlah kalian sebelum datangnya suatu kematian. Maka wabadiru bil a'mali salihati qabla an tasjalu. Maka ujar Rasulullah, bersegeralah kalian dengan memperbuat, dengan mengadakan suatu amal-amal kebaikan sebelum nantinya datang sesuatu yang menyembuhkan dengan diri kau. Jadi tidak bila orang tersebut sudah ada terlebih lagi amalnya bisa ada terlebih lagi berbicara orang sama orang lagi. Kenapa? Dan tak seperti itu. Pernah di zamannya Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang bernama Sa'labah bin Khatib al-Ansari. Tahu ini Sa'labah orang? Orang boleh Sa'labah apa? Tahu tak? Yang Sa'labah itu tahu tak? Jadi si Sa'labah ini di setiap harinya sembahyang harus 40 rakaat dengan Rasulullah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sembahyang harus harus. Cuma sedikit kekurangannya Sa'labah bila mengajar imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dengan tanpa berdoa dan disalahkan langsung hilang. Mana itu dari kita di belakang. Nah, dia pakai salah balanya. Nah, ini kita punya orang ikutnya ada. Ini orang bahasa Indonesia aja. Ya Allah. Jadi ketika melihatnya yang demikian tadi, itu dia Rasulullah bilang terus
Nanti bisa tuh hilang terus. Apa insidennya? Akhirnya kabur. Wahai sahabat, apa yang kau perbuat? Apakah engkau kada hendak memuji meminta kepada Allah dengan segala berbagai macam daripada perkara dunia? Makanya pada Allah berkumpul yang kami baca berikut segala macam. Kalau kau sahabat, ya Rasulullah, boleh kita jangan hendak, bukan ada hendak empat bahwa berbacaan yang berkumpul yang ada. Lantaran ulun ini, mohon maaf ya Rasulullah, ulun ini berisi baju sebelumnya ada. Dan baju ini kita bergantian bini ulun di rumah. Makanya rumah jatuh kulit ini sebaiknya kalau misalnya bersubuh, bila ulun lambat siang pas ke bersubuh ini orang lagi masjid. Ini kajian aja. Kita ada orang sampai nak kata baju salam berada bersama ulun ini. Makanya mau desain apa? Lalu ketika Rasulullah menampur dan demikian tadi, akhirnya si Sa'labah bin Khatib al-Ansari ini tadi berucap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun berharap dan benar dengan jantan kawah yang mendoakan ulun supaya ulun ini kena banyak harta, baik sungguh baik orang. Bila ulun berharta kayak orang, jadi ulun kalau pekerjaan perbankan kalau perbulan ini tenang juga ulun. Ini lagi anak, lagi nyesian. Apa dia begini? Wahai sahabat, apakah engkau pada mengambil iktibar dengan apa yang aku lakukan? Andai sekiranya ya Rasulullah, aku ini hendak menyediakan gunung menjadikannya jadi emas, bacalah kayak aku jadinya di dalam. Aku rasanya nampak lebih baik ikan ini taat yang Allah taat ketimbang ikan mungkinan berhasil tetapi ikan badannya dengan diri. Nah, orang muncul taat di kita. Ibu kamu orang ini taat di dalam. Bertamu dengan Rasulullah, itu harus jawabannya. Akhirnya dikabulkan oleh Rasulullah. Berdoa saja. Namanya doa Rasulullah langsung mustajab, langsung kabul. Ya Allah, berikanlah sisa alapan yang Fatihah yang saat ini adalah harta misalnya harta dunia. Itu yang kita ini. Jadi dia sahabat apa? Wahai Rasulullah, andai sekiranya ulun kena memang menjadi orang suki, banyak harta ulun pasti berbagi dengan yang bubuhannya ini. Berbagi dengan hartanya juga. Anak ulun sudah hidup, sudah desa hartanya, ibadah nyaman. Itu menurutnya. Tapi nanti sudah tahu kabarnya kayak apa. Begitu sudah dikabulkan, diberikan sisa harta ini seekor kambing. Ia diberi kambing ini kepada Allah SWT. Seekor, dua ekor as kambing ini beranak namanya kacing. Ya Allah, yang Allah tinggalkan kita tolong banyak. Banyak langsung. Saking banyaknya berisi kambing di zaman yang tadi. Kota Madinah nanti dibuktinya lembah-lembah di Papua kambing di sana. Nang tadi subuh muncul orangnya, zuhur, asar, maghrib, isya ada orangnya. Wah ini artinya zuhur, asar aja datang dengan kegiatannya. Subuh ayat. Maghrib, isya ada kabarnya. Setelah dilihat imam beberapa bulan kemudian akhirnya kambing sisa lapar itu tadi kota Madinah enam banyak ini lumba-lumba orang buang lagi akhirnya apa dibawa Allah lagi membedakannya. Jadi nangkawan tadi di warung puasa aja namanya tuh sebanyak yang kambingnya ngurusin akhirnya kebanyakan apa nang tadinya awal berjuhur, awal berasar hilang, subuh hilang, zuhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, isya hilang, nah ada juga yang hilang tuh. Nah, udah sudah. Lama kemudian akhirnya ada sama sekali hidungnya secara kronik. Ada lalu akhirnya apa? Turunlah ayat yang mana ayat tersebut dari memerintahkan dengan masalah zakat.
dan Rasulullah memerintahkan dengan sahabat yang lain untuk menagih janjinya si sahabat. Dibilangi oleh sahabat, kami ini menyampaikan daripada amanahnya Rasulullah mengambil daripada zakat peternakan dia. Kenapa dia sahabat? Itu daripada kisah dan keadaannya nak suruh dia baca dan baca sahabatnya suruh ulang zakat ulang. Boleh dibandingkan punya sahabat, enak berpikir dulu. Bila kau itu pikirnya baik pikiran kau ya, dia nyala awal tak ada yang lain sudah ya. Nanti kau manusia saja, beli sudah nyaman. Tapi boleh dalam jadi kita ini kadang masuk boleh apa adanya itu begini. Mendengar perkataan si sahabat tersebut disampaikan kepada Rasulullah, lalu beliau pun disebut celaka si sahabat itu disebut. Sudah ini kecelakaan ya sudah. Masih celaka itu. Akhirnya ketika ulama berucapkan celaka tadi, rupa-rupanya ada di antara segerombolan tersebut tadi keluar dia sahabat ketika mendengar bulik langsung mewadakan sahabat jika tidak akan mengeluarkan daripada zakat ikan go maka kalau seorang orang mencelaka ya Rasulullah itu takutan sahabat. Akhirnya berlalulah sahabat tadi membawa daripada zakatnya, jadi tidak menyerahkan dengan Rasulullah, namun dia sendiri mohon maaf aku kalau kau menerima daripada zakat yang kau suruh dalam Allah Taala. Ini apa? Bulik si sahabat sambil membuyakan debu-debu keapalannya, tanda penyesalan dia sampai dia meninggal dunia. Diganti dengan sahabat sidin Abu Bakar. Abu Bakar pulang memimpin, kemudian datang pulang sahabat yang antarnya datang itu Abu Bakar Rasulullah yang ada wali apalagi aku meninggal Abu Bakar diganti pulang dengan Sayyidina Umar. Begitu pulang jalankan zakat wahai Sayyidina Umar, terimakan zakatnya, zakat daripada harta punya tolong terimakan. Mohon maaf aku nggak tahu di sini Rasulullah yang ada, sahabat Abu Bakar yang ada, meninggal lagi Sayyidina Umar, maka diganti dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Antara ulama itu ditolak sampai meninggal dunia, maka meninggal dalam keadaan dunia. Makanya kita di dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang merasa bahwasanya apa yang kita gawi, apa yang kita laksanakan kecil besarnya nantinya akan diperlihatkan oleh Allah Taala. Jadi wahai orang beriman, janganlah ujar Allah Taala apa? Lantaran disebabkan daripada hartamu, lantaran disebabkan anakmu, engkau lupa mengingatkan Allah. Maka bila itu berbuatnya orang tersebut nantinya wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mereka itu termasuk daripada orang yang fasir, orang yang celaka. Maka dari itu kita gunakan waktu yang Allah berikan. Bila ada orang kita berlebih, ibaratnya memang ada hartanya, maka kita sumbangkan mumpung daripada bulan Ramadan ini. Sebab apa? Ketika seseorang memberikan sesuatu untuk orang-orang yang berbuka, maka pada Rasulullah orang tersebut nantinya akan mendapat nilai pahala seperti memerdekakan budak dan diampuni oleh Allah. Maka ketika mendengar demikian, ujar sahabat, ya Rasulullah, ada semeratan kami wahai Rasulullah, nang isi makanan, nang kawat bisa membukakan dan orang tua ada semeratan kami ya Rasulullah. Jadi apa? Allah Taala itu akan memberi nilai yang pahala bagi orang-orang yang membukakan, walaupun yang membukakan dengan seteguk daripada air susu, seteguk saja. Tidak tahu dalam Ustaz itu katanya yang mana? Ada pokoknya
Cuma ya ujar sahabat, barang siapa yang memberikan dengan orang yang dapat tersebut dengan sesuatu kekenyangan, kayaknya maka itu membuka apa yang kita berikan. Yang pertama ujar Rasulullah, diberikan jasa orang tersebut adalah yang pertama adalah diberikan orang pengantinnya adalah telaga yaitu telaga Kausar, di mana anak itu nantinya pada Kausar. Dan ya Rasulullah, barang siapa yang meminum pada seteguk daripada telaga Kausar tersebut, maka orang tersebut saya tidak akan merasakan Kausar sama sekali. Kita di puasa jadi uyuh ya Allah, dengan harusnya ya Allah, melaporkan dia Musari dua hari kita hanya kita bisa minum. Mau makan aja kalau minum ya masih tak bisa pakai kawan kita. Kesanggalan ujung-ujungnya kalau minum lagi ya. Tak. Kemudian apa lagi? Orang tersebut jadinya nantinya orang diampuni daripada dosa-dosanya dan orang tersebut nantinya ujar Rasulullah akan mendapatkan nilai pahala bagi orang-orang yang dibukakannya tadi dengan tanpa mengurangi daripada pahala orang yang dibukakannya. Nah, jadi kira kita orang wisata dengan yang modern dan Ramadannya kemudian anak boring aja. Nah, ada orang lewat masuk beli dari jenisnya dia beli ke rumah kalau mau ada ya mau ada dari pondok lain. Bayi ngomong ini kalau mau kalau menjual masih boleh kurang. Ya Allah, kita ingati walaupun kita itu jangan sampai ketinggian sembahyang. Kenapa? Sebab tidak guru alim guru baik mengatakan kalau orang tersebut puasa, tetapi orangnya ini dari kita sembahyang, maka orang tersebut kada awak menerima daripada pemberian zakat dan fitrahnya orang. Kalau orang berzakat harta, orang dari orang yang harus bayar orang ada sah. Masih dipadam tak? Atau di sini apa? Orang ada berzakat fitrah, orangnya orang bayar, baru kita ada sah. Makanya dilihat orangnya, jangan asal bingung aja. Ya Allah dikoreksi. Jadi gitu, bagaimana orang yang penyembahyang kita tinggalin, kadang-kadang sudah hidup sakit, sudah miskin segala macam yang orang semua yang orang boleh. Dikiranya kita itu menghalangi dirinya ada, justru yang kita sembahyang itu tadi kemungkinan besar dibukakan oleh Allah Taala jalan desa kita, jalan desa berjalan yang dibukakan oleh Allah Taala supaya nyaman, nyaman mencari dan supaya tenang hati. Mulai dari meninggalkan sembahyang itu tadi, malah justru menambah jauhnya daripada Allah Taala, namun timbul ada pikiran hendak berbuat masalah-masalah sendiri. Dan sebenarnya, misalnya itu hanya kita. Jadi jangan sampai berarti kita begitu kita mengadakan zakat harta atau zakat fitrah, adilung dengan pulang, nang ada bersembayangan, maka otomatis sia-sia zakat yang tadi, sia-sia zakat yang tadi. Nah berbuat demikian ya. Membaca maksimal di sini itu, maka itu ya potong sedikit, jangan memandang malasnya. Kita memberi ini bos dan kita juga seluruh perkara. Yang memandang itu kita kasihan ya, tapi jangan kasihan yang dirinya ya Pak. Yang mana kasihan yang dirinya gunanya? Mau seorang orang, apalagi banyak orang yang bangsol. Dan keadaannya, yang ada sembahyang, bayar puasa aja. Kata ibu ini sini kamu bawa puasa, memakan aja sini kalau puasa, sembahyang aja, apa? Ini apa? Mau seorang orang, mau yang lain daripada ini. Maka kemudian Rasulullah menyambung lagi, disuruh tadi kita bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk mengerjakan daripada amal-amal saleh, menggawinya tadi sebelum datangnya daripada kesibukan dengan diri kita. Maka jadi wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum
bi kasrati dzikrillah, maka sambunglah hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Sambung hubungan antara dirimu dan Allah Ta'ala dengan apa namanya? Dengan memperbanyak daripada mengingat Allah Ta'ala. Artinya apa? Sembahyang yang ditinggal, sembahyang yang ditinggal. Bila tertinggal, kita sudah mengerjakan diri kita. Apalagi ibaratnya di dalam bulan Ramadan ini banyak pandangannya kita. Pandangan banyak pandangan. Yang dapat merubuhkan daripada amalan-amalan puasa kita. Yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa kita. Yang dapat membatalkan daripada puasa kita. Contoh, ya Rasulullah mengatakan, khamsatu asya'a tuhbitu sawma ay tubtilu sawabahu. Ada 5 perkara, yang 5 perkara ini dapat membatalkan dengan nilaian pahala seseorang berpuasa. Artinya menghilang. Nama yang pertama yasir al-izmu, yakni adalah berdusta, berbohong. Jadi di bulan puasa jangan coba-coba berdusta, jangan bermain-main, mengada-ada hilang pahala puasa kita. Kemudian apa lagi? Yang kedua, al-ghibah, menggosip orang. Makanya di mana-mana ini baik kalau di rumah aja, jangan enak bawa kumpulan. Enak bawa kumpulan akhirnya terbandelin orang lain. Mengertikan guring ke minyak kita supaya menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga omong kita. Jadi ibadah tuh omong kita baru guring ada banyak rugi. Begitu. Oh ibadah luar biasa benar ya. Mampu kurang jujur dengan pahala-pahala kita. Hilang masuk tuh, yang mesti pernah hilang pahalanya. Kemudian apa lagi? Wanamin, wanamina, orang yang akan memahami orang lain. Usaha keluarga orang lain gara-gara daripada paman tidak tapi memahami orang melakukan namin, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu kebinasaan, akan celaka kira bila mana yang masuk dalam kubur maka akan mendapat siksaan daripada Allah Ta'ala. Kita masuk dalam dia orangnya ahli ibadah, dia orangnya dermawan. Tapi bila ia bersifat namin, semuanya ada di bawah Allah Ta'ala. Nah, kata apa? Orang tersebut nantinya akan dibinasakan dalam kubur. Makanya pernah Rasulullah ketika sedang melintasi suatu kuburan. Ketika itu sedang bersama dan bersahabat sedang, di antaranya adalah bernama Saudara. Jadi begitu sedang melewati kuburan. Tadinya langsung sudah bayi tadi langsung tadi mangkat apa sih tadi? Gamis itu ada berapa? Bayi sedang melihat mangkat tiba-tiba langsung menangis Rasulullah. Nangisan itu sampai ketika raja sedih saya sedih. Karena sahabat tetapi sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan terjadi di tubuh Rasulullah? Kenapa ada yang langsung ucap mereka apa? Tahukah engkau wahai sahabat, apa yang terjadi di hadapan kita? Yang terjadi di hadapan kita sekarang ini adalah mereka yang dikubur diajak oleh Allah Ta'ala dengan ajaran yang luar biasa. Luar biasa ajarannya. Kenapa sebab? Ujar Rasulullah yang pertama adalah ini, orang ini rupanya sewaktu hidupnya akan menuju orang lain. Di sisi lain ini, kubur ini diajak juga oleh lantaran apa? Lantaran dia tidak bisa menjaga daripada ketika ia buang air kecil. Akhirnya apa? Bakal sembarangan. Berapa kamu berdoa sini berdiri? Hanya mohon maaf kalau ini ada kami di masjid itu mau enggak kesan kami berdiri jangan dia ada dosanya juga. Baktu engkau ditinggi jangan rata sebab tempat kami ini ada yang berdiri dan berduduk dan kita di rumah. Kalau tempat itu jadi najis akhirnya jalannya manusia jalan-jalan dan sebentar jadi nanti tidak jujur tak.
yang tadi sudah diajari kayak apa. Cara kami tadi harus pada duduknya kayak apa, terus diganti dimulai itu tadi. Sebab bila salah satunya aja kita salah, maka akan membatalkan dengan ibadah kita. Maka itu bulan Ramadan nih. Bila mana kita di bulan Ramadan di siang hari, yang ada umpamanya lah, mohon maaf tadi sedikit, yang sekitar babi sekitar yang ternyata nampil keluar kami katanya keras, ngaran keras ini mahajannya itu ada orang habis agak sabarok, boleh banget sabarok termasuk ulama dalam. Batal ada yang sudah batal. Nah kedua kurang apa? Cara memasuknya kurang. Ibadah dulu cara memasuknya kayak apa? Kalau kita di bulan Ramadan kita boleh membasuhnya, kita boleh mengimbauannya ini, boleh mengimbauannya ini. Nah, berkeluhan nih. Tetapi ketika di bulan Ramadan, hal tersebut membatalkan dengan proses orang kayak apa? Membasuhnya dengan paut jari-jari kayak gini. Nah, ini. Jangan ini beda. Kayak ini kayak ini ya sudah tahu. Itu di antara lubang-lubang yang membatalkan dengan puasa kita. Baik daripada mulut kita, baik daripada hidung kita, baik daripada telinga kita, baik daripada tubuh kita, ataupun daripada kemampuan kita. Jadi ada cara-cara yang saya bertahan. Lalu semuanya kami tadi berdoa Rasulullah. Biasanya dalam masalah carakan berperforma, lalu berperforma itu dibagi dua, anak sedih dan bersyukur. Nah ini kita mungkin berdoa ini. Dan kalau kita memahur mana kita ada di sekolah rumah ini apa nyoleh mana jawab. Tapi kita ini bersahabat ya Rasulullah. Apa dalam yang kau berbuat demikian ya Rasulullah? Di sini apa? Selama daripada pelepah kurma ini masih jauh, maka selama itu juga diberikan oleh Allah Taala keringanan dan kubur. Keringanannya ada di Rasulullah, ada keringanan dinyatakan. Muslim dan langsung dengan kita kurang kubur. Kalau kita bisa senjata. Kalau kita pulang, maka kita mau sebuah rumah segala macam, itu tidak ada. Makanya kita ingin mengambil pelepah daripada panggil di rumah macam-macam menggunakan gulung-gulung kan. Tapi itu menggunakan dengan kurang daripada itu. Maka daripada itu kita berhati. Nah, kalau kurang membatalkan daripada pada puasa tadi selain angin, maka termasuk pula yaminus. Apa yang yaminus? Bersumpah palsu. Jadi kita tidak bersumpah. Kalau kita begitu kita banyak berusaha kepada orang lain oleh lantaran supaya anda dapat untung supaya dibayarkan kami bersumpah dengan orang lain ibarat banyak karya kita kalau kajiannya ini kesan janjilah ini kawan baru kajian kesan yang kedua Rasulullah belum bisa juga orang ada orang lagi kan ada kalau yang itu bilang itu sebenarnya kan masih kita dapat ada 100 saja 150 digorong ke orang yang lain bersumpah pula dengan bulan jadi oleh kawan ada yang mengatakan Jakarta ada orang ada boleh tamakan sudah seorang dan terakhir yang dapat menghapus daripada nilai yang tak ada puasa seorang adalah wanazuru insyaAllah memandang dengan penuh syahwat. Bila mana kita dalam Ramadan ini memandang seseorang tersebut sehingga naik dongkrak kita naik, mari ikut terikut, batal pahalanya. Puasanya ada batal. Anda tak keluar nggak batal puasanya, mana kita bermain? Kalau ini main pakai mana orang? Nanti video pakai benar. Samanya karas dongkrak. Pas akhirnya jadi soal besar. Batal apa saja ada batal. 6 batal adalah nilai yang akan puasanya berbatal. Itu tuh hati-hati gitu. Makanya kita juga sore itu jangan makan jalan-jalan, macam makan ngalih ya Allah, makan banyak anak. Ini dapat menggunakan dengan nilai yang halal puasa kita.
Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada kaitan dan lengkapnya kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.